Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Widya Sari, NIM 2021-12084, Prodi Akuntansi, kelas C, semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari analisis kasus isu sosial terkait pencurian data pribadi dalam kartu tanda penduduk untuk pinjaman online. Judul artikel, pencurian data pribadi dalam pusaran bisnis vintage ilegal. Sekilas beritanya, menurut katadata.co.id, praktik jual beli ektp marak bertebaran di forum media sosial, marketplace, hingga situs kejahatan dunia maya atau dark web. Data pribadi yang terbuka ini dimanfaatkan sejumlah oknum untuk mengajukan pinjaman daring di platform vintage peer-to-peer atau P2P lending ilegal. Pengguna Twitter bernama Robi Rahman pada 2 April 2021 lalu mencuitkan dirinya pernah menerima 2 kali transfer dana masing-masing sebesar 804.000 dari nomor rekening tak dikenal. Kemudian pada tanggal 5 April 2021, tiba-tiba dia menerima pesan WhatsApp berupa tagihan utang dari pinjaman online disertai ancaman. Padahal dia tak pernah meminjam uang dari platform manapun. Dia diminta untuk membayar dana 2 kali pinjaman masing-masing sebesar 1,2 juta rupiah. Menurut Robi, penagih pinjaman itu mengatasnamakan KSP Hidup Hijau. Perusahaan tersebut diketahui merupakan salah satu dari 86 vintage ilegal yang telah diblokir Otoritas Jasa Keuangan atau OJK pada April lalu. Ada pula pengguna Twitter bernama Zomet yang mencuitkan kisahnya ketika dirinya yang tiba-tiba didatangi 5 orang debt collector ke rumahnya. Mereka menagih utang sembari merusak pot bunga, padahal dia mengaku tak pernah meminjam uang. Diketahui bahwa seseorang bernama Yendra meminjam uang dengan menggunakan alamat rumahnya. Robi dan Zomet adalah 2 dari banyaknya korban yang data pribadinya dicuri dan disalahgunakan untuk pinjaman daring. Hal ini mungkin saja terjadi, terlebih di era digital. Para penjahat sudah semakin lihai dalam mengumpulkan data pribadi masyarakat yang kemudian dijual untuk pengajuan pinjaman online. Ada beberapa alasan mengapa jual beli data pribadi untuk pinjaman daring kerap terjadi. Pertama, mudahnya pendaftaran dan pengajuan dana di platform pinjaman ilegal. Calon peminjam biasanya hanya membutuhkan ektp, nomor rekening, dan nomor telepon. Dengan persyaratan pengajuan pinjaman yang mudah, praktik jual beli data pribadi semakin laris. Di Facebook misalnya, masih ada beberapa grup yang menawarkan jasa ektp yang dapat digunakan sebagai persyaratan pinjaman online dengan harga yang tergolong murah. Pendiri media Kernels Indonesia Ismail Fahmi mengatakan modus pelaku jual beli ektp mendaftar ke beberapa platform pinjaman online untuk mendapatkan pinjaman hingga puluhan juta rupiah. Lalu mereka yang berhasil melakukan aksinya saling berbagi pengalaman di grup maupun forum terkait pinjaman online ilegal. Kemudian ini membuat praktik jual beli ektp subur di grup-grup media sosial seperti itu. Seandainya verifikasinya atau pinjaman online kuat, maka peminjaman uang secara online tidak akan semudah itu, ujar Ismail kepada katadata.co.id Sabtu 8 Mei 2021. Kedua, data-data pribadi masyarakat Indonesia sangat mudah tersebar, diakses hingga dipalsukan. Contohnya, ektp saja bisa saja tersebar saat kita melakukan fotokopi atau registrasi. Ada pula warganet yang secara terang-terangan mengunggah ektp miliknya di media sosial. Padahal hal ini sangat berbahaya karena berpotensi disalahgunakan untuk pinjaman online.
Nah, dapat disimpulkan dari sekilas berita tersebut bahwa kasus praktik jual beli ektp atau data pribadi atau pencurian data pribadi sekarang banyak terjadi karena mudahnya akses eh, mendapatkan data pribadi tersebut di era digital. Permasalahan isu sosial ini sangatlah kompleks karena banyak korban yang merasa dirugikan, terutama data-data pribadi yang sangat penting, yang tidak pernah meminjam, tiba-tiba dia didatangi debt collector. Nah, ini menjadi cukup kompleks. Berikut adalah analisis kasus terkait permasalahan isu sosial dan etika dalam sistem informasi tersebut. Termasuk ke dalam dimensi moral, apakah permasalahan isu sosial dan etika dalam sistem informasi yang Anda temukan? Jelaskan. Menurut saya, termasuk ke dalam dimensi moral, hak dan kewajiban informasi mengenai privasi dan kebebasan di era internet. Permasalahan isu sosial dan etika dalam sistem informasi yang saya temukan pada kasus ini adalah mengenai keamanan data pribadi yang kurang ketat dan kurang kuat di era internet yang semakin canggih. Pasalnya, suatu data pribadi yang tercantum di KTP seperti NIK, tanggal lahir, serta alamat rumah merupakan data yang tidak boleh secara sembarangan disebarkan. Namun, saat ini tuh banyak oknum yang tidak bertanggung jawab dalam penggunaan sistem informasinya. Oknum tersebut mencuri data pribadi melalui situs web yang tidak legal atau ilegal maupun platform media sosial. Data tersebut tuh dijual untuk digunakan dalam transaksi pinjaman online. Seperti beberapa oknum yang membuka jasa jual beli data ektp melalui grup-grup yang tersedia di Facebook. Nah, tentu hal ini menjadi permasalahan yang harus diselesaikan. Pasalnya, hak privasi merupakan hak seseorang atas dirinya, bebas dari pengawasan maupun apapun yang harus dan kemudian harus dilindungi. Menurut Westin, hak atas privasi sebagai klaim dari individu, kelompok, atau lembaga untuk menentukan sendiri kapan, bagaimana, dan sampai sejauh mana informasi tentang mereka dikomunikasikan kepada orang lain. Hal ini perlu adanya pengetahuan mengenai etika dalam sistem informasi. Karena penyalahgunaan sistem informasi saat ini tuh udah banyak merajalela, banyak orang yang menjadi korban akibat oknum yang tidak beretika dalam penggunaan sistem informasi. Korban tersebut merasa dirugikan akibat data pribadi yang dimilikinya tuh diketahui bahkan disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Sehingga korban tuh melapor kepada pihak yang berwajib atas bocornya data pribadi. Permasalahan ini juga disebabkan adanya pemahaman yang kurang dalam penggunaan media informasi. Seperti nih, kita tuh mengunggah foto pribadi, seperti kita misal bersuah foto ketika kita punya KTP nih. Kita punya KTP, terus kita tuh nggak tahu kan kalau KTP ini tuh berharga, tapi kita tuh merasa nggak apa-apa kan, biar semua orang tahu kalau misal aku udah punya KTP. Nah, orang yang seperti ini tuh harusnya dikasih pemahaman yang lebih, karena tuh kalau misal data pribadi kita, misal di KTP nih ada NIK, ada alamat rumah, ada tanggal lahir, secara terang-terangan kita unggah di akun sosmed seperti Facebook, WhatsApp, Instagram ataupun lainnya, itu kita tuh dengan sendirinya tuh akhirnya merasa dirugikan ketika foto yang kita upload mengenai data pribadi itu disalahgunakan. Banyak nih orang yang merasa menyesal karena pernah bersuah foto mengenai data pribadi itu. Karena tuh akibat yang ditimbulkan tuh nggak cuma nggak apa-apa lah cuma itu gitu,
Padahal kayak sekarang tuh, kayak bikin akun Shopee kan. Bikin akun Shopee kan kayak paylater itu kan juga menggunakan data pribadi seperti KTP. Nah, kalau kita nggak tahu, kita nggak pernah tuh bikin akun Shopee paylater. Nah, tapi kita tuh bikin nggak tahu nih orang lain bikin dari data informasi kita. Kita kan jadi kena masalah karena tuh situs seperti kayak paylater itu tuh diawasi oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jadi tuh kayak seperti itu tuh harusnya kita jangan bersikap seperti itu, karena tuh udah banyak orang yang merasa cukup dirugikan, bukan hanya cukup, bahkan sangat dirugikan akibat itu. Dari paylaternya yang nggak pernah sama sekali tuh, terus tiba-tiba kita punya tagihan sebesar 1 juta awalnya, tapi setiap bulan kalau kita nggak membayarkan kita kena bunga, kita kena bunga. Dan akhirnya ketika sudah banyak itu yang didatangi tuh rumah kita, alamat rumah kita. Nah, itu tuh hal yang menurutku rugi banget gitu. Nah, dengan kita mengunggah suatu postingan mengenai KTP, tentu ini akan menjadi peluang yang besar buat melakukan kejahatan dalam sistem informasi, seperti penyalahgunaan untuk pinjaman online seperti tadi ya yang aku contohin. Terus dengan adanya kasus-kasus seperti ini, maka tuh Indonesia perlu ada peraturan perundang-undangan yang dapat melindungi hak dari korban-korban tersebut. Selanjutnya, apakah peraturan yang berlaku di Indonesia dapat melindungi hak-hak korban dari permasalahan isu sosial dan etika dalam sistem informasi tersebut? Cari informasi tentang perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Jelaskan. Menurut saya, iya, karena tuh terdapat peraturan perundang-undangan yang kuat yang berlaku di Indonesia untuk melindungi hak-hak dari korban permasalahan isu sosial dan etika dalam sistem informasi pada kasus tersebut. Nah, peraturan apa aja sih perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terkait permasalahan isu sosial dan etika pada kasus tersebut? Pertama, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Dalam pasal 26 ayat 1 Undang-Undang ITE menyebutkan bahwa kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Kemudian pasal 26 ayat 2 Undang-Undang ITE mengenai perlindungan hukum bagi orang yang melanggar hak privasi menyebutkan bahwa setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan undang-undang ini. Kemudian sesuai dengan pasal 46 ayat 2, pelaku dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 7 tahun dan atau denda paling banyak tuh 700 juta rupiah. Kemudian pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik menyebutkan bahwa data pribadi dimaksudkan sebagai identitas seseorang yang terang dan jelas, yang merupakan penetapan bukti dari terhadapnya yang dipelihara atau dijaga kebenarannya dan ditempatkan dengan aman kerahasiaannya. Kemudian pasal 1 nomor 27 Peraturan Pemerintah nomor 82 tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik menyebutkan bahwa data pribadi sebagai data perseorangan tertentu yang disimpan dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Dari peraturan perundang-undangan tersebut, maka saya maupun orang lain
yang menjadi korban dari pencurian data pribadi seperti tadi merasa terlindungi dan merasa nyaman ketika menggunakan sistem informasi di era sekarang. Selanjutnya, menurut Anda, apakah yang perlu Anda lakukan di kemudian hari agar Anda terhindar dari permasalahan isu sosial dan etika dalam sistem informasi yang Anda temukan tersebut? Menurut saya tidak akan mengupload foto yang berisikan data pribadi saya. Saya juga tidak akan meminjamkan data pribadi secara sembarangan kepada orang lain. Kemudian saya tidak akan menjual data pribadi saya maupun orang lain hanya demi keuntungan sendiri. Saya pun tidak akan mengakses tautan link atau situs web yang sembarangan yang mengarah untuk mengisikan data pribadi saya. Kemudian saya juga akan berhati-hati dalam meminjamkan KTP untuk difotokopi. Hal itu saya lakukan agar saya dapat menggunakan sistem informasi dengan bijak dan beretika, agar saya juga terhindar dari permasalahan sosial dan etika dalam sistem informasi pada kasus tersebut. Nah, kita jadi tahu bagaimana kita harus berupaya untuk mencegah dari permasalahan isu sosial tadi. Ini mungkin pelajaran baru ya untuk orang yang bukan tidak tahu tapi kurang pemahaman tentang penggunaan informasi seperti di era zaman sekarang. Seperti itu analisis data dari kasus yang saya sajikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika dalam penyampaian informasi ataupun dalam penjelasan yang saya lakukan terdapat kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaian informasi tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.